Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Isra Khairun Nikmah, Sarjana Pendidikan, mahasiswa Pendidikan Profesi Guru Tertentu tahun 2025 dari LPTK Universitas PGRI Adi Buwana Surabaya dengan program studi Bahasa Indonesia NIM 245274427. Pada hari ini, Kamis 24 Juli 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di SMK Brawijaya Tulungagung kelas 10 fase E dengan materi belajar menjadi negosiator unggul. Berikut bukti KTP saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua sudah masuk ke dalam kelas? Siap, sudah. Baik, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, silahkan salah satu untuk memimpin doa terlebih dahulu. Tempat duduk siap gerak. Belum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, selanjutnya kita berdoa bersama. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Oke, saya presensi terlebih dahulu ya. Ya, men. Alifa Sofia. Anggi Julia Meka. Siap hadir, men. Anissa Ulfatul. Siap hadir, men. Ais Nur Cahyani. Siap hadir, men. Dwi Ilham. Siap hadir, men. Gladys Siap hadir, men. Gracia. Siap hadir, men. Alia Aufa. Siap hadir, men. Khairun Nisa. Siap hadir, men. Luna Aurelia. Siap hadir, men. Muhammad Yusron. Siap hadir, men. Muhammad Hafiz. Siap hadir, men. Nashiwa. Siap hadir, men. Nihal. Siap hadir, men. Ada surat dokternya? Siap ada, men. Katanya diare, men. Sejak berapa hari ini sakitnya? Siap. 2 hari yang lalu. Siap ya, men. Sudah kalian jenguk di rumah apa belum, Cah? Siap. Iya, kendang dijenguk. Ya. Revaliska. Siap hadir, men. Rifki. Siap hadir, men. Rio. Siap hadir, men. Titis Safira. Siap hadir, men. Oke. Berarti dari 19 anak yang tidak hadir, 1 nihal dengan keterangan sakit ya. Ya. Oke, untuk hari ini ada yang tahu atau masih ingat kita mau membahas tentang apa? Oke, teks negosiasi, ya kan? Ini kan pertemuan terakhir ya teman-teman dari materi bab negosiasi. Nah, kemarin kita sudah mempelajari banyak materi, baik itu dari yang pertama, definisi negosiasi itu sendiri apa, ya kan? Kemudian kemarin juga sudah ada tentang struktur negosiasi itu apa, ya toh? Kemudian mempelajari tentang kaidah negosiasi itu apa. Nah, untuk hari ini benar kita melanjutkan sesi terakhir dari materi negosiasi. Tapi sebelum masuk ke situ, Mem Nikmah ingin tanya terlebih dahulu ke teman-teman semuanya. Kira-kira
dari hal-hal yang sudah kita pelajari sebelumnya, kira-kira apa sih yang menyebabkan seseorang itu bisa dikatakan sebagai seorang negosiator yang ulung? Ada yang bisa menjawab? Siap saya, Mem. Oh, Alia. Siap, Mem. Saya juga mau sharing ini, Mem. Oke. Kemarin itu saya baca buku, Mem. Judulnya itu Bicara Itu Ada Seninya. Terus itu mengatakan bahwa orang yang bicaranya baik itu bisa tahu kapan waktunya berbicara, kapan mendengarkan, dan pasti dia menerapkannya, Mem. Oke, berarti dari segi bicaranya, Siap, ya ya, kan? Mem. Oke, ditangkap. Ada yang menjawab lagi? Siap saya, Mem. Namamu siapa? Siap Luna. Oke, Luna. Siap, Mem. Karena seorang itu mampu untuk mengendalikan emosinya saat diskusi memanas. Jadi kayak waktu panas-panasnya gitu, bisa mengendalikan emosi, bisa tetap sabar gitu. Berarti penguasaan emosinya dia baik, ya Cah. Kalau yang Alia tadi bicaranya, speakingnya, kalau Luna itu tentang emosinya, ya kan? Pembawaan emosinya. Ada lagi yang menjawab, menambahkan? Sabar izin jawab. Oh, namanya siapa, Nduk? Siap bilang, Mem. Dwi Ilham. Oke. Bisa dikatakan negosiator karena dia bisa mencari solusi yang terbaik yang menguntungkan semua pihak dalam suatu perbedaan atau masalah tersebut. Berarti mampu membuat strategi atau taktik di segala medan dan keadaan, ya toh? Nah, berarti di sini teman-teman semuanya kalau sudah menjawab begitu, saya yakin teman-teman sudah paham bagaimana caranya menjadi seorang negosiator yang ulung, ya. Nah, jadi untuk pertemuan hari ini kita akan membahas terkait 3 hal, teman-teman. Jadi nanti di pembelajaran ini Mem Nikmah mau teman-teman itu bisa yang pertama, ya, melakukan simulasi negosiasi, ya, berdasarkan dengan skenario atau tema yang sudah Mem Nikmah tentukan di setiap kelompoknya, ya, yang sudah Mem Nikmah analisis berdasarkan penilaian awal teman-teman semuanya sebelum pembelajaran jauh-jauh hari. Kemudian nanti yang kedua, teman-teman bisa menulis teks negosiasi berdasarkan dengan kriteria dan ketentuan yang ada. Apa kuwi kriteria dan ketentuan? Yang namanya negosiasi itu ya berarti harus lengkap, ada strukturnya, ada unsur-unsurnya, ada tahap-tahapannya. Nah, jadi ketika kita analisis teks tulisanmu itu nanti, itu muncul, oh Mbak Nu ini struktur orientasi di bagian ini loh, penawarannya di bagian ini loh. Nah, jadi itu. Kemudian nanti yang ketiga, teman-teman bisa mempresentasikan hasil dari tulisan dan simulasinya itu kepada teman-teman yang lainnya di sini. Itu ya, itu hasil akhir dari pembelajaran kita hari ini nanti itu. Ya, oke. Di sini ada yang ditanyakan? Siap, halo. Ini sepertinya Yusran mengantuk, ya ta? Ya. Jadi sebelum kita memulai di pembelajaran inti, Mem Nikmah nanti kan akan menyampaikan beberapa poin ya, hanya poin tambahan saja, karena itu di buku LKS teman-teman kan tidak ada, jadi nanti Mem Nikmah akan memberikan sedikit tambahan, biar nanti itu bisa menjadi pelengkap ilmu teman-teman semuanya, terkait negosiasi. Oke, sebelum kita masuk ke situ, mari kita lakukan pemanasan. Apa itu pemanasannya ya? Pemanasannya singkat saja, ya toh. Nanti diikuti Mem Nikmah, silahkan berdiri. Yang namanya pemanasan itu harus berdiri. Cari tempat sing longgar, ndak apa-apa. Kesini ndak apa-apa. Biar tidak mengantuk, ya toh. Ini cuma singkat aja, ya. Namanya pasti teman-teman semua sudah familiar. Tepuk semangat. Ngat. Semangat. Itu ya. Terus ada yang kedua lagi, ya ta. Semangat baru. Hahaha. Hihihi. Asik-asik. Just. Nah, itu ya. Oke, bisa toh? Bisa. Kita coba. Semangat. Baru Cah. Tepuk
semangat. 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 Oke. Terlalu semangat ya. Oke. Yang kedua, semangat baru. Aha aha. Ih. Asik-asik. Jas. Oke. Sekarang nah, untuk aturan simulasinya, jadi nanti teman-teman bersama kelompok itu silahkan bersama-sama menyusun teks ya, teks negosiasi yang akan dipresentasikan, yang akan ditulis, tentu dengan memperhatikan strukturnya, kemudian unsurnya bagaimana ya. Jadi itu ya. Kemudian di situ jelas kalau ada negosiasi itu berarti yang negosiasi hanya satu orang atau lebih dari satu orang. Nah, harus lebih dari satu orang ya. Jadi itu syarat untuk melakukan simulasi. Kalau teman-teman bisa dicatat kalau semisal ini memang diperlukan ya. Nah, Serambi Memnikmah menjelaskan. Jadi tujuan negosiasi itu yang pertama untuk apa toh? Satu, mencapai sebuah kesepakatan yang saling menguntungkan. Lek bahasa kerene bahasa Inggris kui win-win solution. Ngono, ya. Jadi tidak ada kata orang negosiasi tapi dia cuma membuang-buang waktu tanpa ada maksud yang dituju, itu tidak ada. Ya, jadi harus win-win solution. Kemudian yang kedua, itu jelas tujuan dari negosiasi itu untuk menyelesaikan suatu masalah atau konflik. Ya, kemudian yang ketiga itu tujuannya untuk menyamakan persepsi. Persepsi itu apa? Sudut pandang, ya. Persepsi, ya. Jadi persepsi dari seorang negosiator atau komunikator dengan komunikannya itu kan beda. Makanya enek jenenge negosiasi. Biar itu ada satu kesepakatan yang bisa dipakai bersama. Nah, untuk berikutnya silahkan, ini kan semuanya sudah berkumpul sesuai dengan kelompok masing-masing ya. Oke, sudah berkumpul dengan kelompok masing-masing. Silahkan Memnikmah memberikan skenario kepada teman-teman semuanya per masing-masing kelompok. Kemarin kan skenarionya sudah beda atau temanya kan sudah beda, ya kan? Silahkan membuat simulasi dengan kelompoknya terlebih dahulu, ya. Kemudian nanti setelah melaksanakan simulasi, nanti Memnikmah minta untuk menulis teks simulasinya, ya. Oke, untuk simulasi Memnikmah kasih waktu 10 menit, cukup? Ya, cukup. Oke, silahkan dimulai dari sekarang. Ini sebelum teman-teman masuk ke simulasi, saya kasih satu contoh negosiasi ya, yang mungkin nanti bisa menjadi gambaran teman-teman semuanya ya. Silahkan ini disaksikan secara seksama. Kok belum ada? Sudah terlihat? Ya, sudah. Silahkan disaksikan dengan rileks ya, kemudian diamati sedemikian rupa dengan kelompok. Nanti bisa di ATM ya, amati tiru modifikasi.
Anak ini sepertinya anak Jakarta yang kaya. Lihat aja dari cara bicara dan pakaiannya. Masa ke pasar pakai baju gitu? Oh, dilanjutkan dulu. Berarti nanti aku sama Nisa di sini. Kalau ini kemarin debat tema apa? Ini kita mendapatkan tema negosiasi jadwal lomba antar kelas. Jadi nanti Rio manggil aku sama Nisa. Oke, disimulasi dulu. Kalau ini kemarin dapat tema apa? Siap, organisasi OSIS. Organisasi. Yang hampir sama dengan yang ini ya. Tapi kalau yang ini antar kelas, kegiatan dalam kelas. Silakan dilanjutkan. Ya. Kalau ini kelompok yang paling banyak. Oh, dalam kelompok belajar. Dilanjutkan. Jadi simulasi itu teman-teman bisa berlatih berbicara dengan teman kelompok ya. Silahkan, tidak apa-apa. Pokok silahkan nanti ditampilkan sekreatif mungkin ya. Karena itu nanti masuk ke dalam penilaian Memnikmah, baik itu secara penilaian individu dan juga penilaian secara kelompok. Itu ya teman-teman. Siap, Mem. Terima kasih, Mem. Kalau ada yang ditanyakan lagi boleh bertanya ya. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Usir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tupik tapik tupik tapik tupik tapik tup, tupik tapik tupik tak suara sepatu kuda. Silahkan salah satu perwakilan kelompok untuk maju. Ayo, harus berani. Salah satu syarat negosiator yang ulung itu harus berani. Tidak apa-apa ya ini Yusron? Tidak apa-apa ya? Oke. Ya. Gimana Mem gamesnya? Oke. Jadi itu gamesnya nanti Memnikmah akan memberikan aba-aba menjauh, mendekat, tangkap. Nah, kalau yang ditangkap itu kok bisa menangkap tangannya temennya, berarti yang ditangkap itu harus maju terlebih dahulu. Ya, gerakan ini ngono. Ini kabeh. Ya toh. Yang main yang sebelah kiri Memnikmah terlebih dahulu. Berarti iki ya. Berarti kamu sama Alia tugasnya menangkap. Ini. Ya toh. Saya contohkan. Agak minggir. Jadi kalau Memnikmah memberikan aba-aba menjauh. Oke, sekarang silahkan kelompoknya Luna menunjukkan kebolehannya. Ya, ini semuanya main. Oke. Memnikmah di belakang ya. Di sini saja saya. Sebentar. Kalau bisa jangan membelakangi teman-teman. Siap. Ya. Oke, ya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jadi kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil negosiasi dari kelompok kami.
yang berjudul negosiasi konflik dalam kelompok belajar. Oke, atur posisinya gimana? Oke, teman-teman, jadi kita kan ada tugas untuk membuat penelitian terkait sejarah yang ada di Tulungagung. Nah, ini kira-kira kita mau kemana ya? Ya kira-kira ini tempatnya tuh harus yang ada di Tulungagung itu atau kemana? Ya kan sih biar nggak jauh-jauh banget. Kira-kira ada saran nggak teman-teman mau kemana? Gimana kalau di Sungai Liama? Soalnya Sungai Liama kan juga termasuk tempat sejarah yang merupakan dulunya itu dibuat kerja paksa VOC Belanda loh. Sungai Liama. Itu tempatnya jauh nggak sih? Di Sungai Liama itu jauh banget nggak sih? Bahaya sih. Karena nggak sih pasnya di sana tuh kalau nggak salah deras banget. Kalau kita di sana bahaya. Iya sih, takutnya nanti kita kenapa-napa di sana. Kemana ya? Kira-kira ada saran lain nggak ya? Kemana ya? Kemana ya? Kemana ya? Oh, gimana kalau kita ke Gunung Budik aja? Kayaknya Kan dekat. kayaknya jangan sih. Gimana? Nanti kita mendaki sampai sana. Ya, capek kita capek. Iya sih. Kalau di Gunung Budik kita harus mendaki nanti capek ya. Iya. Kalau ke Gunung Budik terus kita kemana dong? Kita kemana? Gimana kalau kita ke Candi Sanggrahan aja? Katanya di sini bagus tahu. Candi Sanggrahan itu mana sih? Candi Sanggrahan itu yang tempatnya masuk-masuk gitu. Emang iya ya? Jalannya susah nggak sih ya? Gak enak gak sih kalau jalannya susah? Kalau buat naik motor? Iya sih. Terus kemana dong? Terus kemana dong? Gimana kalau pendapat nggak? Gimana kalau kita ke Candi Dadi aja? Candi Dadi. Candi Dadi itu Tahu mana? sih Candi Dadi itu mana sih? Candi Dadi itu yang naik itu enggak sih? Sama aja kayak Gunung Budak, nanti kita juga capek. Di sana tempatnya bagus tau, masih alami gitu. Jangan enggak sih? Kalau yang mendaki-mendaki itu nanti kita takutnya waktu di atas nggak fokus belajar gara-gara capek nggak sih? Iya sih. Terus kita kemana dong? Kalau Sungai Liama bahaya. Terus kalau ke Gunung Budak juga capek. Kalau Candi Dadi juga capek. Kalau Candi Sanggrahan aksesnya susah. Susah kemana? Udah, kita cari di mana aja yuk. Oke, coba cari di internet dulu. Coba kan kita ke Candi Gayatri gimana? Oh iya. Candi Gayatri itu yang dekat sini enggak sih? Iya, deket banget tahu kok nggak inget sih kita. Kenapa kita nggak kepikiran dari tadi ya? Iya. Gimana kalau kita ke Candi Gayatri? Masih bagus ya. Iya mas. Iya, nanti kita juga banyak dapat ilmunya di sana. Yaudah kalau gitu kita ke sana aja. Oke, kita ke Candi Gayatri besok ya. Seragam cek aja nggak sih seragam pramuka? Langsung pulang sekolah langsung ke sana aja biar nggak kelamaan. Oke. Setuju semuanya ya? Ya, setuju. Karena setuju kan. Oke, tepuk tangan untuk kelompoknya Hafiz dan Luna. Ya teman-teman. Oke, ini tadi berarti contoh sederhana ya. Contoh sederhana bentuk negosiasi yang ada di lingkungan sekolah, ya kan? Ini tadi kalau menurut teman-teman dari kelompoknya Luna ini sudah mewakili dari keseluruhan aturan yang ada atau belum? Sudah ada strukturnya atau belum? Sudah ya, mulai dari orientasinya tadi Luna yang membuka, kemudian ada penawarannya, baik itu dari Gresi dan teman-teman yang lain, dari Candi mana, sampai Niyama, sampai mana tadi, ya kan? Kemudian ada penawaran terakhir dari si ganteng Hafiz, ya. Terus akhirnya terjadilah sebuah persetujuan, ya kan? Nah, jadi semuanya sudah lengkap ya. Oke, terima kasih untuk kelompoknya Luna. Silahkan kembali ke tempat.
Oke, dan berikut kalau saya negosiasi tentang masalah ini, saya cara menanggapinya bagaimana? Nah, kan begitu ya. Nah, kira-kira dari simulasi ini apa yang teman-teman rasakan? Ada tidak sesuatu yang teman-teman dapat dari hasil simulasi ini? Saya Apa, Nduk? karena kalau menurut saya dari hasil negosiasi itu dapat mengajarkan kita bahwa pentingnya komunikasi yang jelas dan terbuka antara satu sama lain. Oke, pentingnya komunikasi yang garis bawahnya terbuka ya. Kalau tidak terbuka, maka negosiasi tidak akan ketemu akhirnya, kesepakatannya. Oke, alhamdulillah sudah tercapai dengan baik ya teman-teman. Alhamdulillah dari hasil presentasi kalian semuanya Mem Nikmah sudah bisa menyimpulkan bahwasannya teman-teman semuanya kalau saya taruh di dunia luar nanti pas waktu PKL atau apa, teman-teman saya yakin bisa menguasai keadaan di setiap masalah ya. Oke, dari keseluruhan materi yang sudah kita bahas, teman-teman bisa mendapatkan apa saja? Teman-teman bisa mengetahui apa itu negosiasi. Negosiasi tadi apa? Kesepakatan bersama. Oke, pintar. Untuk definisi negosiasi berarti teman-teman sudah paham semuanya. Kalau untuk strukturnya ada berapa? Siap, ada 5 Mem. Ada 5 apa saja? Orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup. Oke, kalau untuk unsurnya Ada 5 Mem. ada apa saja tadi? Komunikator, pesan, media, komunikan, dan efek. Oke, kalau untuk tahapannya sendiri Ada 11 Mem. Sebenarnya ada 3. Oke, lebih ringkasnya ada 3, ya kan? Ada apa saja? Ada persiapan, ada pelaksanaan, ada penutup. Oke, jadi itu ya keseluruhan materi sudah kita bahas. Alhamdulillah teman-teman semuanya sudah sampai pada tahap akhir ya. Kemudian untuk pembelajaran di minggu berikutnya atau minggu yang akan datang ya, Mem Nikmah minta tolong untuk materi negosiasi ini kan kita hanya praktek dalam keadaan yang apa adanya. Maksud saya tidak ada properti yang mendukung atau tidak ada suasana yang mendukung dari masing-masing tema. Ya kan, kalau semisal tadi organisasi, ya seharusnya kan dilakukan dalam kegiatan yang berorganisasi, kan demikian. Nah, nanti untuk pertemuan minggu depan, Mem Nikmah akan memberikan kalian link ya. Nanti silahkan teman-teman per masing-masing kelompok membuat video negosiasi sesuai dengan tema yang sudah didapatkan masing-masing kelompok ya. Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Cibain, aku cinta bahasa Indonesia. Jawabnya gitu. Ya. Oke. Terakhir, sambil duduk aja enggak apa-apa ya. Oke. Acibain, aku cinta bahasa Indonesia. Tepuk tangan untuk teman-teman. Siang hari ini angkat media kita berdoa bersama. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asri'in insana fi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Duduk. Semuanya saya akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Tetap semangat ya. Sekali lagi, SMK
Bisa. Brawijaya. Luar biasa. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.